Al-Zalzalah, ya, surat Al-Zalzalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini tentang kiamat ya, dulur ya. Tentang kiamat. Guncangan yang terjadi pada hari kiamat. Kalau daerah-daerah yang mungkin belum pernah merasakan gempa ya, belum pernah merasakan gempa, memang kadang diceritai kayak gini atau belum ada pernah merasakan bencana lah, itu kadang feel-nya beda ya. Tapi bagi yang pernah merasakan betapa paniknya, takutnya, wis pokoknya segala macam persoalan itu muncul, itu baru kerasa itu, baru kerasa zulzilahnya itu seperti apa, zalzalah itu seperti apa. Jadi memang kalau dilihat ya, dirasakan itu saya waktu di Aceh itu kan baru beberapa hari atau beberapa minggu setelah gempa besar yang 9 skala Richter itu ya. Sehingga gempa-gempa susulan masih sering terjadi. Nggak ada orang yang berani tinggal di dalam gedung. Kami yang dari para relawan dari luar Aceh ya terpaksa juga beberapa hari di awal itu tidur di tenda. Nah, ketika sudah mulai agak mereda, sekitar mungkin 1 bulan gitu ya, itu sudah berani menempati beberapa hotel yang tersisa. Itu pun ya sebagian retak, sebagian apa gitu. Ya memang uji nyali. Dengan kondisi air seadanya ya. Nah, 1 hari habis kita setelah keliling ke korban-korban itu, malam itu rencananya tidur sebentar, kemudian kayaknya maghrib itu saya mandi salah satu kamar itu. Lah kok pas kami mandi di dalam itu ya masih itu, bukan geledak-geledak, yang gempa betul memang. Jadi langsung dengan prosedurnya kan memang ada yang langsung bersembunyi, kalau dia deket tangga langsung lari ke tangga, turun keluar ke jalan. Jadi kami panik ke jalan itu, begitu di jalan itu udah nggak lihat apa-apa, begitu di jalan itu baru ketahuan. Ada yang cuma pakai anduk, ada yang cuma pakai sempak, ada yang masih sampo penuh di di kepala, ada yang cuma pakai daster, macam-macam, enggak. Nah itu padahal baru beberapa skala Richter, artinya goncangan ketika kita ada di tengah lapang itu juga masih kerasa itu. Goncangannya itu. Nah dari situ kelihatannya ketika padahal yang diceritakan dalam surat Zalzalah ini ya, kalau
Zalzalah ini padahal nanti bentuknya itu kiamat yang bukan hanya goncangan ya, tapi benturan planet itu loh. Ketika diguncangkan dengan sekuat-kuatnya, kalau Allah yang menyatakan sekuat-kuatnya, berarti ya sudah tidak ada lebih kuat dari itu. Dan ini yang menurut saya harus menjadi peringatan untuk kita. Kenapa? Yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ketika bumi mengeluarkan bebannya, waduh, yang dikandungnya apa itu? Waduh ya macam-macam. Kan gini ya, kalau ibarat gunung itu kayak odun gitu ya, kayak bisul itu. Misalnya, gunung itu adalah bisul itu. Baik kan pada saat meletus itu ya kayak bisul yang meletus itu. Beban-beban di dalam bumi ini kan macam-macam. Magma, segala macam mineral yang keluar itu. Lalu selain itu adalah mungkin jutaan atau miliaran orang yang telah dikubur. Gitu. Jadi kita harus kembali mengingat bahwa bumi ini sebenarnya yang beban yang ketiga. Jadi kalau beban pertama tadi itu ya, seluruh material kayak di dalam perut bumi ini materialnya itu. Lalu beban yang kedua adalah semua mayat-mayat atau jenazah-jenazah manusia yang memang harus dikeluarkan dan memang harus dikembalikan untuk dihidupkan oleh Allah lalu dihakimi ya. Itu beban kedua. Nah, beban ketiga adalah selama ini bumi memang sudah kayak tidak tahan melihat tingkah pola manusia ini. Tidak tahan melihat, merasakan angkara murka, kemaksiatan, kezaliman, kesombongan manusia di muka bumi, di punggungnya bumi. Jadi seolah-olah begini bumi itu melihat orang sombong. Ya kamu sekarang, ayo puas-puaskan kamu maksiat sombong di punggungku. Nanti kalau sudah kembali ke perutku, kata. Nanti kalau sudah kembali ke perutku akan aku cepit sampai hari kiamat. Nah, yang ini yang ancaman seperti ini. Jadi beban itu beban yang kemudian dikeluarkan betul itu, 3 beban itu. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia baru kemudian bertanya-tanya, apa ini? Gitu. Apa ini? Apa ini gimana ya? Karena ini apa? Satu kejadian yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu kejadian yang memang saking dahsyatnya manusia baru bertanya-tanya. Karena apa? Saat itu bukan hanya gempa, tapi ya campuran dengan gunung meletus, campuran dengan lahar, dengan tsunami. Tsunami yang mungkin tingginya ratusan meter begitu, sudah enggak. Jadi, waqalal insanu malaha, apa ini kata manusia? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat itulah bumi mengkabarkan beritanya. Bumi akan bersaksi. Bersaksi. Oh, Gus Glory tanggal sekian, bulan sekian di sini. Ngapain aja? Oh, Mbak siapa pada bulan ini, tahun ini di sini. Ngapain aja? Itu muncul semua. Jadi pada saat seperti itu baru kemudian manusia itu ngerasa, oh ternyata apa?
kehendak manusia untuk bebas itu hanya karena dia tidak tahu bahwa besok itu bumi pun akan bersaksi. Jadi ada CCTV yang kemudian CCTV itu memberikan kesaksiannya. Nah, maka ini yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengkabarkan segala perilaku, kejadian, tingkah laku, pola, peristiwa yang terjadi. Bayangkan, memori yang disimpan bumi seberapa ya, merekam seluruh kejadian sejak bumi diciptakan sampai nanti ketika bumi dihancurkan. Oh iya, bagi dulur-dulur yang tidak bisa masuk karena ini cuma 100 peserta, itu ada link Zoom satu lagi di grup kajian itu yang mungkin bisa diakses. Ini kayaknya ada beberapa peserta yang belum bisa masuk. Jadi kemudian bi'anna rabbaka auhalaha, ya ini karena Allah yang perintah. Bumi mengkabarkan beritanya karena Allah yang perintah. Kalau Allah sudah perintah ya bisa saja gitu ya. Oke saja, boleh saja. Artinya bumi pun bisa menceritakan kejadian-kejadian, seluruh peristiwa, seluruh tingkah laku manusia. Kalau sudah bumi yang menceritakan, loh kita bisa bantah apa? Kalau sekarang kita di sini, saya enggak tahu. Waktu itu saya di kamar mandi, terus tiba-tiba ada orang di luar situ, dan lain sebagainya. Enggak bisa. Bumi kalau sudah ngomong iya, ya iya. Nah, sementara bumi bersaksi, manusia sendiri bersaksi, tapi yang bersaksi adalah tangannya, kakinya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi yang berkata-kata adalah tangannya, yang bersaksi adalah kakinya. Nanti kalau kemudian ditambah lagi dengan kesaksian bumi, wes mau ubah gimana manusia? Tak bisa. Gitu ya. Itu 5 ayat, dan kemarin di ayat terakhir dari surat Al-Bayyinah adalah tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah jazauhum, ya, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah inda rabbihim, di sisi Tuhannya adalah jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Nah, yang penting ini fiha abada, selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah. Yang kemarin disebutkan dalam surat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang jiwanya tenang, dipanggil Allah, irji'i ila rabbiki, kemarilah kamu kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Nah itu, ridho dan diridhoi. Oke. Nah ini yang kita pelajari ya, jadi supaya kita punya satu bekal. Bekal apa? Bekal pemikiran ketika di dunia ini, bahwa kiamat pasti terjadi. Tidak usah mikir kapan kiamat terjadi, tapi yang dipikirkan adalah kapanpun kiamat terjadi, sudah siap apakah kita. Oke, itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dielaborasi silakan.
Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Gus nanya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Maman dari Tasikmalaya. Silakan. Dari Pasekan Gus. Ya. Sulawesi juga boleh. Manado. Ini Gus kan yang merasakan dahsyatnya kiamat kan khusus. Kalau orang Muslim katanya kan tidak akan merasakan nanti akan datang angin dari Yaman. Jadi apakah semua makhluk manusia akan merasakan? Tidak terkecuali. Sekian aja Gus. Ya, terima kasih Pak Maman. Sudah sarapan pagi ini? Jadi Pak Maman, yang dimaksud dengan kiamat akan datang, memang ada satu hadis yang menyatakan bahwa kiamat akan datang ketika satu persatu orang beriman akan diwafatkan. Sehingga yang tersisa adalah hanya orang-orang fasik. Nah, masalahnya begini, Pak. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beriman ini yang seperti apa? Apakah yang hanya secara lahir itu memang benar-benar kafir? Ataukah dia sepertinya memang Islam tapi fasik tadi? Itu yang pertama. Jadi yang kedua, yang kita ajak adalah jika memang kita masih merasa beriman, dan jikapun kiamat itu belum akan datang, kiamat yang hancur-hancuran itu, tetapi Allah selalu memberikan clue atau simptom gejala-gejala bahwa kiamat itu akan datang dengan berbagai macam bencana. Dengan berbagai macam bencana. Dan bencana yang datang itu tidak pandang, kalau di situ meski ada orang beriman, ada apapun ya tetap kena. Bencana-bencana ini sebenarnya adalah peringatan bahwa akan ada yang jauh lebih dahsyat, yakni kiamat, kalau manusia tidak kunjung taat. Nah, masalahnya itu kan, bencana ini bisa mengena siapapun. Ketika di satu negeri, di satu kaum, di satu kota, di satu kabupaten, provinsi, lebih banyak orang yang maksiat dan tidak taat daripada orang yang taat, maka bencana akan tetap hadir. Gitu. Bagi orang yang kafir atau musyrik, maka bencana itu menjadi hukuman. Tapi bagi orang yang mukmin, ya kemudian itu menjadi panggilan untuk segera menuju Tuhan. Jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat juga, sebenarnya kapanpun kiamat, manusia tetap bisa merasakan kiamat. Zilzil ini ketika bumi digoncangkan ini adalah pas nanti kiamat kubro. Tapi di kiamat sugro manusia semuanya merasakan. Apakah ada guncangan? Ada. Sakaratul maut itu guncangan yang hebat juga. Sehingga tidak perlu menunggu ada angin dari Yaman lah. Karena kita juga tidak tahu yang dimaksud hadis tentang angin dari Yaman itu angin apa? Angin perubahankah? Atau angin peperangankah? Atau angin apa? Karena macam-macam angin juga banyak. Sehingga yang paling penting adalah sama dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi. Ya Nabi, kapan kiamat datang? Nabi nggak jawab. Ya Nabi, kapan kiamat datang? Matas sah. Ya, matas. Kapan kiamat datang? Lah, ketika ditanya begitu sampai 3 kali, Rasulullah baru noleh. Kamu kok tanya kiamat datang? Emang apa persiapanmu untuk datangnya kiamat?
sahabat bertanya, tidak ada yang aku banggakan ya Nabi. Kalaupun sholat apa segala macam, itu saya tidak berani membanggakan sebagai modal menghadapi kiamat. Lalu apa yang kamu saya cinta kepadamu? Maka Rasulullah menyatakan, yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Tetapi sahabat tersebut ketika ngomong cinta itu bukan kayak cintanya orang sekarang. Orang sekarang cinta ya cinta gitu aja. Tapi kalau orang dulu cinta itu dibuktikan dengan menyerahkan jiwa, raga, tenaga, bahkan nyawa, harta. Nah itu yang kemudian dijamin kamu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kenapa? Ada satu hadis begini. Ya Rasul, wahibbuk, saya mencintaimu. Nabi nggak jawab juga, wahibbuk ya Rasul, diulangi 2 kali, saya mencintaimu. Lalu sampai 3 kali, la uhibbuk ya Rasul, tak pakai lam takkid. Sungguh aku mencintai. Jawab Nabi apa? Kamu kok bilang cinta aku? Kalau kamu cinta aku, bersiaplah baju besi. Baju besi apa? Pertahanan mental, fisik. Kenapa? Karena orang yang mencintai itu akan datang kemiskinan kepadanya lebih cepat daripada terjunnya air dari atas ke jurang. Bukan kemudian Rasulullah ngajak miskin, tetapi apa? Orang yang mencintai Nabi itu pasti akan segera ada dorongan kuat untuk ikut berjuang bersama Nabi sampai memberikan harta yang dicintai dan sebagainya untuk kepentingan agama. Selalu begitu. Abu Bakar itu saudagar kaya raya awalnya. Begitu ikut Rasulullah ya emang dihabiskan untuk agama. Umar bin Khattab pun separuh harta untuk agama. Apalagi Ali bin Abi Thalib, Utsman dan seterusnya. Dan banyak sahabat lain, Abu Thalhah segala macam. Nah seperti itu bukti cinta yang kemudian membuat seorang bersama, tidak hanya sekedar menyebut nama Rasulullah terus dicinta atau sekedar naruh kaligrafi di dinding rumah, tidak hanya itu ya, jauh lebih besar dari itu ya. Jadi saya rasa begitu Pak Maman, sehingga persiapan kita untuk kiamat itu jawabannya seperti Nabi tadi. Tidak penting kapan kiamat datang, karena apa? Ketika ada pertanyaan, yas'alunaka 'anis sa'ah gitu. Dalam Al-Qur'an itu. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan kiamat itu? Tapi kata Nabi diperintah oleh Allah untuk menjawab apa? Inda rabbihim, ilmu tentang as-sa'ah, ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Malaikat juga enggak tahu, kemudian Nabi juga enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi persiapan kita. Oke, kita lagi. Oke, kalau enggak ada, mudah-mudahan nanti Sabtu Zoom-nya sudah bisa lebih permanen. Ini kita coba untuk beli Zoom langsung yang ke US-nya sana. Biar enggak, tapi alhamdulillah kami ini hampir beberapa bulan enggak pernah macet. Baru 1 bulan ini 2 kali. Mudah-mudahan tetap setia di sini di channel yang sama. Bagi dulur-dulur yang tidak ada di dalam grup, enggak apa-apa, kita jangan bosan untuk mengirim kembali kepada dulur atau kerabat yang sampean bagiin Zoom ini kalau memang dia ikut, karena insya Allah kita beli Zoom yang kapasitas 300. Nanti kalau 300 kurang ya kita tingkatkan lagi kapasitasnya. Untuk awal ini 300 saja dulu, enggak apa-apa. Ya, kita mau langganan Zoom yang langsung dari Amerika, beli mahal enggak apa-apa lah, asalkan nanti lebih stabil. Demi pemahaman dulur-dulur yang lebih baik sambil melalui ngaji ini ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Makasih Pak Wid yang hari ini menjadi host untuk Zoom-nya. Insya Allah besok Jumat kita libur baca Al-Kahfi. Insya Allah kita lanjut di hari Sabtu. Kamis optimis. Maka Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم اللهم ادع عنا البلاء والوباء والحسد اللهم شرف القلوب شرف قلوبنا شرف قلوبنا اللهم شرف قلوبنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا عن الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا